Tari Gandrambulo merupakan tari tradisional asal Sulawesi Selatan. Berbeda dengan kesenian lain, kesenian ini menggabungkan tarian, musik, dan teater menjadi satu pertunjukan. Kata gandrang memiliki arti tabuhan atau gendang, sedangkan kata bulo memiliki arti bambu, sehingga tari Gandrambulo secara terfiah memiliki arti tarian yang diiring oleh tabuhan gendang dan bambu sebagai instrumen utama. Tarian ini juga biasa disebut dengan Gandrambulo Gading, di mana lolo gading merupakan jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik mengiringi tarian ini oleh masyarakat Sulsel. Jenis bambu ini juga disebut dengan nama bulo boti karena pementasannya yang penuh dengan canda tawa, lucu dan menghibur. Tari Gandrambulo pun jadi terkenal, namun sebenarnya tarian ini memiliki pesan dan makna yang mendalam. Berdasarkan catatan sejarah, tari Gandrambulo telah muncul sejak zaman Raja-Raja Goa. Pada masa tersebut, tarian ini disebut juga dengan tari Gandrambulo klasik. Namun, ketika penjajah mulai memasuki Sulawesi Selatan, tarian ini pun mulai berevolusi. Pada zaman penjajahan, rakyat dibuat menderita atas berbagai tindakan sewenang-wenang para penjajah. Rakyat kerap dipekerjakan dengan tidak adil dan diperlakukan kasar. Namun, di sela-sela waktu istirahat, para pekerja tersebut mencoba menghibur diri dengan menyanyikan lagu jenaka. Sesekali mereka menirukan gerakan-gerakan tentara penjajah yang dibuat lucu sekaligus mengejek. Seiring pula disisip dengan dialog-dialog spontan. Ekspresi tersebut dilakukan sebagai bentuk sindiran atas ketidakadilan. Penarinya akan membuat lingkaran dan gerakan-gerakan lucu itu dilakukan secara bergantian. Munculnya tarian ini adalah bentuk perjuangan para seniman pada zaman penjajahan karena syarat makna sekaligus penghibur. Tarian ini pun semakin berkembang dan menarik minat masyarakat luas. Di zaman penjajahan tersebut, kesenian ini disebut Gandrambulo. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub-area wilayah pemerintahan, yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bonto Sipoyo, serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Katabonerate, Masimarano, dan Pasilambena. Pada masa lalu, Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku, di Pulau Selayar. Para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata Cedaya, bahasa Sansekerta, yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata Cedaya telah diabadikan namanya dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Dalam kitab Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanah Gapo abad 17, Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebut dalam naskah itu bahwa bagi
orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap 100 orang. Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan di mana residen pertamanya adalah Viscount, menjabat dari 1739 sampai 1743. Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh seorang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti asisten residen. Pada tanggal 29 November 1945, 19 hari setelah insiden Hotel Yamato di Surabaya, pukul 6.45, sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial, sekarang kantor PD Berdikari. Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun hari jadi diambil dari tahun masuknya agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang Pangali Pataraja yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605 hingga ditetapkan hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 29 November 1605. Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1922 yang kemudian berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan PP nomor 59 tahun 2008.